Kadang dunia terlalu berisik sampai kita lupa caranya dengerin diri sendiri. Welcome to Quietly Yours. Tempat buat buka cerita, lepasin beban, bahkan jadi diri sendiri. Dan di sini semua boleh punya tempat cerita. Aku Lala. Aku Cipa. Dan aku Api. Tenang aja, it stays here. Kalau teman-teman mau tahu Quietly Yours itu tempat apa sih? Jadi teman-teman, Quietly Yours ini adalah nama channel kita. Di sini kita mau bahas tentang mental health yang berfokus ke peristiwa sosial yang dimana sering banget relate sama anak-anak muda zaman sekarang. Contohnya tuh kayak overthinking, burnout, atau kayak stres gitu. Nah, di episode pertama kali ini kita mau bahas tentang sesuatu yang relate banget sama anak muda zaman sekarang. Apa tuh, Cipa? Terutama kehidupan di kampus gak sih? Kehidupan Karena kampus. capek jadi baik-baik aja dan harus jadi orang lain waktu di ruang publik. Setuju banget. Karena sekarang tuh banyak orang yang kelihatan fine aja gitu kan di luar, masih aktif, masih nongkrong, masih Upload story juga ya? story juga, masih ketawa. Tapi padahal dalamnya Aslinya nggak baik-baik aja, banyak pikiran, entah itu tentang akademik atau bahkan ada ucapan orang lain yang bikin sakit hati dan terus-terus dipikirin. Tapi mereka tuh di depan ruang publik atau di depan teman-temannya seolah-olah nggak kejadian apa-apa, masih ketawa-ketawa, masih dengerin cerita temennya, padahal mereka juga butuh buat didengerin gitu loh. bener sih, karena menurut aku pribadi gitu ya, sekarang tuh makin banyak orang yang terbiasa nyembunyiin perasaannya biar semuanya tuh harus kelihatan baik-baik aja, stabil terus gitu. Padahal kan sebenarnya wajar ya buat manusia ngerasa capek, ngerasa lemah gitu. Karena kan ya gak mungkin manusia terus stabil baik-baik aja gitu, gak mungkin. Tapi aku kadang mikir deh, capeknya anak muda di zaman sekarang sama di zaman milenial itu kayak gimana? Kalau menurut aku pribadi sih beda banget ya, karena sekarang tuh kita hidup di zaman kita tuh sering ngelihat terus kehidupan orang lain. Jadi kayak kita tuh terus-terusan melihat pencapaian orang lain, ya gak sih? Iya, setuju, Kayak- setuju. Misalnya lihat di sosmed, kamu relate banget gak kalau kayak gitu? Aku soalnya kalau ngelihat pencapaian orang lain tuh kayak bukannya dijadiin boost gitu kan, tapi kadang ngerasa kok dia bisa ya, kok aku Iya. masih di sini ya. Jadi gitu. ngerasa ke pressure sendiri ya. Mm-mm. Karena emang sama kayak Api juga, aku ngerasa kalau anak muda zaman sekarang tuh beda sama anak muda zaman dulu. Bukannya kita ngeremehin ya, tapi sekarang tuh kan kita apa-apa serba digital. Maksudnya itu kan sekarang kita anak muda tuh gencar banget yang namanya main sosmed, guys. Nah, jadi kita tuh sekarang punya dua kehidupan. Yang pertama kehidupan di dunia nyata, yang kedua kehidupan di dunia maya, di sosial media. Jadi selain kita harus ngurus diri kita sendiri di kehidupan yang nyata ini, kita juga harus ngurus diri sendiri di media sosial gitu. Buat bangun branding gitu berarti ya. Tapi Iya. ya di balik layarnya beda lagi. Benar. Jadi apa-apa tuh kan sekarang ada peristiwa dikit kita upload. Iya. Kayak misalnya lagi magang, lomba, Nah, aktif organisasi, terus relasinya. Nah kadang karena kita terlalu fokus sama pencapaian mereka, kita tuh sering merasa kayak kok mereka maju ya, kita enggak. Padahal kan kita nggak tahu gitu di belakang layar mereka kayak gimana. Kita cuma ngelihat yang baik-baiknya aja tuh di sosmed. jadi itu tuh dijadiin hal buat perbandingan diri. Benar. Dan ternyata ya aku baru tahu kalau di WHO tuh ada kayak sempet baca datanya gitulah, kayak kalau kesehatan mental anak muda sekarang tuh salah satu perhatian besar karena tekanan gitu. sosial sama tuntutan hidupnya tuh Iya, makin tinggi. benar-benar. Memang apa ya? Sekarang juga anak-anak muda tuh lebih aktif bersosialisasi ya, tapi Iya. sebetulnya itu bagus banget. Tapi jadinya ya ada tekanan sosial juga. Kita kenalan sama banyak orang, terus orang-orang di sekitar kita tuh berprestasi, aktif sana sini. Jadi kan kadang kita tuh ngerasa
kok aku beda ya, aku takut jadi gagal karena teman-teman aku udah pada sukses, teman-teman aku udah punya banyak pencapaian, sedangkan kok aku gini-gini aja. Nah itu tuh salah satu contoh dari tekanan sosial. Makanya kita sering ngerasain apa sih burnout. Burnout yang bikin kita tuh merasa gagal padahal kita belum coba hal itu karena lebih dulu ngelihat pencapaian Takut, orang iya. lain berhasil dan kita jadi takutnya tuh duh orang lain bisa, aku takut gak bisa, dan ujung-ujungnya kita ngebandingin diri sendiri, bahkan kita tuh belum coba hal yang padahal kita bisa, tapi karena kita tuh karena takut duluan jadi udah deh aku gak bisa kayak dia gitu loh, jadi membandingkan diri sendiri sama orang lain. Terus kalian sadar gak sih kalau capek mental tuh kadang lebih susah dijelasin daripada capek fisik? Sepakat sih karena orang ngelihatnya kita masih kelihatan biasa aja gitu, padahal kan di dalam kepala tuh pasti ribut banget tuh. Berisik. Iya. Apalagi ya. sebetulnya orang tua ya, kadang orang tua tuh kita ngerasa lagi lemah banget mental kita lagi pusing banget pikiran, tapi orang tua tuh kayak kalau misalnya gitu ya, kita tuh agak pusing lah, agak marah-marah gitu di rumah, terus lagi pusing sebentar, ini lagi capek ini capek ngapain, kamu kan gak ngapa-ngapain, itu kamu gak sakit juga. Jadi kadang orang tua tuh nganggap anaknya tuh sakit kalau badannya sakit gitu, fisiknya sakit. Karena kalau mental kan gak kelihatan. Iya, kalau mental nggak kelihatan. Dan orang tua juga gak tahu gimana kita di luar, gimana kita di lingkungan kampus, terus tekanan apa yang kita dapat, entah itu dari dosen mungkin atau dari lingkungan pertemanan yang harus kayak ikutin gaya hidup teman-teman, terus kita tuh kayak aduh gimana ya, atau mikirin nilai karena nilai kita turun, terus tekanan nih tugas-tugas dari dosen yang mungkin gak masuk logika, atau bahkan kayak kok susah ya gitu, kok susah, padahal sebenarnya kita tuh lagi capek, cuman orang tua kayak kamu capek ngapain, tugas kamu kan cuma belajar, kita yang biayain, kita yang cari uang, dan itu jadi beban pikiran yang makin nambah bikin kita tertekan gitu udah loh. capek dari batin, terus tambahan ini karena di rumah juga ya. Itu kayak kita sendiri aja sering berperang sama diri Diri sendiri gitu. Nah, dan lucunya kebiasaan ngebandingin diri sendiri sama orang lain itu ada teorinya tahu. Apa tuh teori? Oh tahu aku, namanya itu social comparison theory. Nah, bener itu kan? ya, Bener kan? Ya. Jadi itu gimana tuh teorinya? Itu tuh menjelaskan jadi si manusia tuh emang cenderung menilai dirinya tuh lewat perbandingan orang lain. Nah, itu tuh jadi masalah kita yang ngebandingin diri sendiri dengan orang lain yang kita lihat di sosial media. Oh mungkin jadi lebih jahat sama diri sendiri karena Setuju. mengkritik ya. Kayak buka TikTok kita insecure ngelihat orang yang seumuran sama kita udah jauh banget di atas kita. Buka Instagram overthinking. Karena lihat pencapaian orang dan kita masih kayak stuck di tempat. Apalagi kalau baca-baca atau ngelihat LinkedIn. Pengen udah bilang punya aja rasanya. udah punya sertifikat ini, sertifikat itu, giliran kita diem aja di tempat. Iya, nah itu. Tapi zaman sekarang tuh nggak cuma di LinkedIn tahu, kadang di Instagram orang-orang tuh udah kayak mencantumkan di bionya, udah dapat pernah juara apa, terus melakukan hal apa, di volunteer apa, dan itu tuh jadi tekanan karena kita merasa kita diam di tempat, sedangkan orang lain tuh udah jalan jauh banget dari kita merasa tertinggal, dan terus kita tuh ngejar langkah mereka yang bahkan kita udah tahu kalau jalan yang kita ambil tuh bakalan beda sama jalan dia. Terus kita tuh ngerasa kalau misalnya kita istirahat deh sebentar, tapi kita ngelihat di sosmed orang lain produktif, jadi ke pressure sendiri, ke pressure ini. Jadi kita tuh ngerasa kalau kita istirahat tuh gak boleh, dosa. Itu kayak itu dosa besar yang kita lakuin kalau istirahat, tapi ngeliat orang lain masih kayak gak boleh gitu istirahat tuh ya. Dan itu tuh jadi ngerasa kita tuh harus lebih keras sama diri sendiri. Itu kita sebenarnya capek, tapi kita lakuin hal itu cuma buat ngejar hal-hal yang belum kita dapetin karena lihat orang lain udah dapetin itu. Nah, aku mau nanya nih, Cip, Pak, kalian pernah gak sih ada di fase capek banget tapi pura-pura kelihatan gak apa-apa? Pernah, pasti pernah kan? Pernah, teman-teman yang nonton pernah pasti pernah. Coba Cipa dulu ceritain. Kalau aku karena mungkin brandingnya suka nyapa, atau misalkan orang-orang ngelihat aku tuh friendly, dan sekalinya diem tuh pas lagi capek atau lagi gak baik-baik aja, gak punya energi,
sekalinya diem tuh aku disangka dia pengen ngertiin orang. Dan itu tuh yang bikin aku ngebedain kalau misalkan aku tuh di kampus gimana, tapi waktu pulang ke rumah aku nangis karena aku sadar aku tuh lagi gak baik-baik aja, aku tuh lagi capek, aku tuh lagi banyak pikiran yang gak bisa aku ungkapin. Dan hal itu tuh bikin aku jadi makin tertekan sebenarnya, karena dari tertekanan itu aku bingung harus ceritain yang mana dulu nih, pikiran yang mana dulu, karena aku udah menumpuk emosi yang lama ditambah lagi yang baru. Dan itu beneran bikin aku jadi makin gak baik-baik aja. Tapi pas balik ke kampus atau misalkan keluar rumah, aku harus biasa aja, gak kelihatan kayak lagi stres atau misalkan lagi gak baik-baik aja. Meskipun semalamnya udah nangis, aku harus tetap baik-baik aja. Dan itu beneran bikin aku tertekan banget sih. Ya sih. Kalau aku pribadi ya, kalau misalnya aku lagi ngerasa gak baik-baik aja, aku tuh lebih cenderung diem. Sebenarnya emang aku tuh nggak terlalu aktif kayak Cipa ya, cuman kadang ya masih tetap ramah ke semua orang gitu, kalau tetap nyapa kalau ketemu orang. Cuman kalau misalnya aku lagi ngerasa gak baik-baik aja, aku lebih milih untuk mendem. Aku tuh bukan tipe orang yang curhat gitu loh. Maksudnya aku gak meremehkan orang yang curhat sana sini ya. Maksudnya aku tuh kenapa aku milih buat diem gak cerita, karena aku tuh ngerasa semua orang tuh punya bebannya tersendiri. Aku tuh takut kalau semisalnya aku cerita, nanti tuh bakal jadi beban tambahan buat orang itu. Aku tuh gak mau, aku tuh lebih takut mereka tuh ada perasaan apa sih ngeriwehin gitu, ribet banget lu gitu. Gue juga udah punya beban takutnya kayak gitu ya. Kan itu takutnya jadi merusak pertemanan juga kan, merusak hubungan. Karena lama-lama mungkin si pendengar juga capek. Capek kalau kita terus-terusan ngeluh. Jadi aku kalau misalnya lagi ngerasa gak baik-baik aja, paling aku seringnya ini di SG story Instagram, kayak quotes segala banget. Tapi kadang di situ juga ada yang notice sih, karena kan kayak teman-teman aku baik banget lah, baik-baik semua guys, apalagi di Ilkom pada caring banget, solidaritasnya tinggi. Aku tuh gak cerita ke siapa-siapa, aku tuh upload SG ya quotes sedih gitu lah ya, terus di replay, Lala lagi kenapa, cerita dong. Notice lah ya, ada yang notice. Terus aku tuh balas DM-nya, aku tuh bilang gak apa-apa kok, ini mah gabut aja, aku bilang gitu. Terus pas besoknya di kampus masih ditanyain, dan scare itu loh guys orang-orang sekitar aku tuh, alhamdulillahnya gitu. Jadi walaupun aku punya kebiasaan mendem perasaan diri sendiri, tapi orang-orang tuh suka notice, dan kayak mereka tuh mau buat ngedengerin aku gitu. Malah kayak gak apa-apa, cerita aja kayak nge-reach out kamu buat terbuka gitu kan. Kalau kamu sendiri gimana nih pengalamannya? Kalau aku sendiri sih aku jarang yang sedih-sedih banget gitu. Kadang karena aku terlalu vokal gitu, aku selalu merasa kalau aku diem malah ngerusak suasana. Takutnya jadi bete semuanya gitu. Karena aku cenderung orangnya yang aktif banget. Jadi kalau misalnya diem karena capek pun, orang-orang tuh pasti ngerasa mereka ngelakuin salah ke aku, makanya aku diam. Jadi aku jarang banget ngeliatin kalau aku bete. Jadi kayak kalau ada masalah apapun, seberat apapun, aku masih tetap itu ikut nongkrong, ikut ngopi gitu, kayak bercanda kayak biasa, ketawa-ketawa. Tapi pas pulang ke kosan kayak, apalagi di kosan ya, kayak sepi, jauh kayak juga kan dari orang tua, nggak ada teman ngobrol. Kalau malam makan jadi susah. Pokoknya kayak kalau lagi sedih terus pulang ke kosan itu makin sepi banget, makin kayak aduh anjir gak punya siapa-siapa gitu. Sepi ya kalau jadi anak kos tuh. Tapi pernah gak sih Pi, kamu lagi keadaan gak baik-baik aja nih, tapi kamu tetap ikut nongkrong dan ada yang nanya, Pi kamu gak apa-apa? Dan Pernah kamu tuh jawab apa gitu? Kayak misalnya waktu itu juga pernah kejadian kayak gitu sih, kayak ada yang notice lah kalau aku nggak seceria pada umumnya lah gitu setiap hari itu. Dia tiba-tiba nanya kayak, lu lagi kenapa? Kok beda sih, banyak diemnya? Padahal aku udah berusaha menyembunyikan gitu, tapi ternyata emang ada aja yang notice gitu. Tapi aku langsung terbuka gitu. Kalau Lala kan harus beberapa kali dulu di reach out baru mau terbuka. Kalau aku tuh pas ada yang nanya langsung meledak di situ juga gitu. Gampang kepancing gitu. Kayak aku senang banget kalau ada yang notice kamu kenapa, tuh aku langsung ya aku gini gitu. Cuman emang disembunyiin dulu, takutnya mikirnya kayak
kayaknya masalah gue gak penting deh sampai orang harus tahu. Tapi kalau ada yang nanya, aku jelasin aku kenapa aku diam tuh. Tapi aku baru sadar deh, ternyata mau sekeras apapun kita nyembunyiin ke nggak baik-baikan itu juga bakalan tetap kalau misalkan kita ada di lingkungan yang tepat gitu, bakalan tetap ternotis kelihatan meskipun di lingkungan yang peduli. Betul. Kalau misalkan kita ada di satu lingkungan yang lingkungan itu tetap peduli, terus nanya, dan itu beneran kelihatan dan berdampak gak sih buat kalian maksudnya? Ya cuman kadang kita tuh takut cerita tuh karena takut dibilang lebay gak sih, kayak takut, padahal semua orang tuh ada di titik capek itu gitu. Makanya kita kadang gak cerita tuh karena takut merasa apaan sih lebay banget gitu, padahal gitu doang. Mungkin orang itu udah ngalamin kejadian yang sama sebelumnya, tapi ya gak ada salahnya gitu ya buat cerita. Apalagi kalian bisa cerita juga loh ke kita. Ya betul. Tapi kalian kenal gak sih orang yang dia tuh brandingannya ceria banget, ceria pol, tapi aslinya dia tuh yang paling gak baik-baik aja? Lingkungan aku yang sekarang tuh, terutama teman-teman kampus, kayak dituntut buat ngebangun branding banget ya. Oh iya, benar, anak Ilkom harus brandingnya harus kuat. Iya. Dari sosial media aja, Di real life juga. Iya, di real life pun kita tuh ngebangun branding yang gak mungkin disamain dong sama di rumah. Dan aku tuh kenal banget orangnya karena mungkin lumayan dekat ya sama aku. Dia emang seceria itu, anaknya aktif banget. Tapi waktu di rumah atau mungkin dia diem dan aku tanya, kamu kenapa? Dia tuh punya masalah yang emang nggak lebay, malahan bikin kita tuh, oh ternyata dia kayak gini tuh emang ada alasannya gitu loh. Ternyata emang di setiap nggak baik-baiknya orang itu ada alasan yang nggak bisa kita rasain tapi bisa kita dengerin ceritanya gitu loh. Kayak apa sih, empati aja gitu Iya, setelah mendengar cerita dia. Bukan kasihan ya, bukan jadi kasihan, bukan, tapi lebih ke kita juga belajar, oh dia ternyata bisa sekuat itu ya, keren gitu loh. Jadi pengen keren deh dia karena bisa bertahan atau bisa nyembunyiin hal itu yang menurut aku kadang hal itu tuh gak bisa disembunyiin tapi dia bisa nyembunyiin, nah itu keren banget. Benar. Jadi kalau di lingkungan Ilkom tuh banyak kayak gitu. Banyak banget. Nah, menurut aku juga sekarang tuh orang lebih dituntut buat kuat daripada sehat gitu. Iya, setuju. Aku setuju banget sih sama statement itu. Makanya kayak kita tuh penting banget punya teman atau tempat buat cerita tanpa takut dijudge. Karena tuntutan itu benar yang kata Lala. Bener-bener, aku setuju banget. Karena aku juga ngerasa sih guys, kalau aku kan tadi bilang ya di awal, aku tuh tipe orang yang mendem cerita. Tapi memang ada kalanya kalau aku mendem cerita maksudnya mendem rasa kesel gitu ya, mendem amarah nih, mendem amarah satu dipendam, besokannya ada lagi muncul lagi kesel lagi 2, 3, 4, 5 sekian, dan itu tuh suatu waktu bakal meledak pasti. Kayak meledaknya tuh kayak apa ya, nanti ketika ada satu masalah bahkan hal sepele pun itu tuh kita langsung nangis. Aku bisa nangis saat itu juga kalau misalnya emang aku lagi mendem dari kemarinnya. Iya, dan jadinya tuh kayak nangisnya tuh nangis banget karena ngenangisinnya kemarin juga gitu loh. Mungkin itu jadi emosi negatif ya, karena kita tuh jadi sensitif juga. Iya benar. Udah ditambah capek, banyak pikiran, dan sekecil apapun kayak orang lain bikin kesel, kita jadi emosi juga gitu, karena kita udah lama nih numpuk yang emosi yang lain, tapi ditambah lagi sama hal yang bahkan sepele, dan itu jadi emosi negatif juga ya. Nah, mungkin itu juga yang bikin kita bikin channel Quietly Yours, karena kita tuh nggak mau jadi tempat buat yang paling ngerti, tapi setidaknya kalian bisa berbagi cerita kalian dan nggak mendam semuanya sendiri. Nah, buat teman-teman di sini, teman-teman yang nonton podcast ini, kalau kalian ngerasa kalian kesepian, nggak punya teman untuk cerita, bener-bener aku buntu banget mau cerita ke siapa, kalian bisa banget buat cerita ke kita sebagai tim dari Quietly Yours. Nanti kita bakal adain fitur ini ya, apa tuh di Instagram. Kalau mau anonimus, karena kayak aku gak mau orang lain tahu kalau itu aku yang ceritanya, bisa banget loh. Nanti identitas kalian disamarkan aja.
Jadi nanti bakal anonimus lah gitu. Nanti kita tanya ini kalian, tapi orangnya kalau misalnya orangnya mau jadi narasumber langsung di sini boleh. boleh banget. Boleh banget. Kalau misalnya mau jadi narasumber boleh. Kalau misalnya mau ceritanya aja, aku mau dong ceritanya diceritain di podcast, tapi aku gak mau disebut namanya. Boleh juga. Dan kalau misalnya, tapi aku mah nggak mau dua-duanya sih, nggak mau jadi narasumber, nggak mau dipublish juga ceritanya, tapi aku pengen curhat aja gitu. Boleh banget. Langsung datengin aku, Api atau Cipa boleh, atau misalnya kayak Anon di Dari Instagram aman boleh. aja. Gak apa-apa banget. Kita sangat terbuka ya. Iya betul. Bahkan kalau kalian cuman butuh didengerin atau kita bisa ngasih solusi, dan kalian emang lagi butuh solusi, kita bisa, kalau misalkan cuman butuh didengerin, kita bakalan usahakan buat jadi pendengar yang baik buat kalian. Nah, yang terakhir nih, jadi buat teman-teman semua yang entah lagi ngerasa gak baik-baik aja, atau teman-teman yang lagi ngadepin temennya yang lagi gak baik-baik aja, coba tolong didengerin aja, karena bagi beberapa orang, sebagian orang cuma butuh didengar, gak usah dicariin solusi gitu, cuma butuh didengar. Iya betul. Mungkin lebih aware lagi ya sama teman-teman deket yang sekitarnya. Enggak cuma teman deket aja sih, ke orang-orang sekitarnya juga. Kalau misalkan emang kelihatan butuh buat cerita, boleh didengerin, tapi jangan dijudge. Nah mungkin untuk video kali ini kita cukupkan sampai sini. Iya, episode kali ini sampai sini aja dulu ya guys. Aku Lala, Aku Cipa, Dan aku Api. see you on Quietly You.